Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi serta mengedukasi dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita sebuah kisah nyata, seorang TKI Arab Saudi, yang sengaja kami rahasiakan status daerah dan alamatnya, demi menjaga martabat sebuah daerah. Langsung saja, TKI ini sudah bersuami dan punya anak, namun menikah lagi di perantauan dengan pengakuan tak bersuami, demi sebuah cuan yang banyak serta melimpah, tapi dari perbuatannya yang melanggar norma kemanusiaan serta agamanya, di titik akhir dia menuai hasil yang sangat memilukan. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan, untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Alkisah, ada pasangan suami istri di pelosok desa Provinsi Jawa Timur. Mereka hidup sederhana dengan seorang anak perempuan yang sangat disayanginya, dari hasil buah cinta mereka. Dalam hidup kesederhanaan, lika-liku kehidupan mereka lalui bersama. Setelah anaknya beranjak umur 7 tahun, beban hidup semakin bertambah, sebab anaknya mulai masuk sekolah dasar. Dari hasil muli sang suami, mencangkul menggarap sawah para tetangga, bahkan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka hidup serba kekurangan, ditambah lagi beban biaya anak sekolah. Kebetulan pada saat itu, para tetangganya sudah mulai banyak yang sukses dengan kehidupan yang lebih mapan, dari hasil menjadi TKI ke Arab Saudi, tapi ada pula yang sukses dari hasil pertaniannya yang melimpah. Akan tetapi di daerah tersebut, kebanyakan sukses merubah kehidupannya dari menjadi TKI ke Arab Saudi. Dengan keadaan yang serba kekurangan, sang istri punya keinginan untuk merantau menjadi TKI ke Arab Saudi seperti para tetangganya, dengan harapan dapat mengubah perekonomian keluarga. Seketika itu juga, dia membicarakan hal tersebut kepada suaminya. "Pak, gimana kalau aku pergi merantau seperti tetangga-tetangga kita, menjadi TKI ke Arab Saudi?" ucap sang istri. "Sudahlah Ma, itu kan kewajiban saya mencari nafkah untuk kamu dan anak kita," jawab sang suami dengan nada lembut. Tanpa disangka istri menjawab, dengan kata-kata yang memojokkan sang suami, "Oke, kalau kamu tidak sepakat dengan rencana aku akan tetap berangkat ke Arab Saudi," ucap sang istri. "Sadar Ma, Papa yakin suatu saat kita pasti sukses juga, dan hidup bahagia bila kita mensyukuri ini semua," jawab sang suami dengan nada yang sangat lembut. "Yang harusnya sadar ya kamu, kita hidup sengsara buat makan sehari-hari saja sulit, bahagia dari mana, itu mustahil Pak," jawab sang istri dengan kasarnya. Singkat cerita, pada suatu hari sang istri merencanakan keberangkatannya ke Arab Saudi, tanpa memberitahu suaminya dia sudah siap segalanya. Di malam hari dia berkemas memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Saat itu suaminya sedang keluar, tapi saat itu juga sang suami datang dengan tiba-tiba. "Ma, kamu mau kemana? Kenapa semua bajunya kamu kemasi?" tanya sang suami. "Besok aku mau berangkat, aku sudah bulat dengan keputusanku yang kemarin saya bicarakan," jawab sang istri. "Iya Ma, kalau itu keputusan kamu, aku tidak bisa melarang kamu. Semoga kamu selamat dan dapat pertolongan dari Allah," ujar sang suami dengan nada pilu. Keesokan harinya, sebuah mobil yang akan mengantarkan ke bandara sudah menunggu di halaman rumahnya. Sontak dan terkejut, suaminya kaget ternyata benar, istrinya mau meninggalkan dirinya dan anaknya. Seketika itu istrinya sudah siap dan mengeluarkan barang-barang yang akan dibawa berangkat. Dengan hati sedih dan terpaksa, suaminya membantu mengangkut barang-barangnya dan menaikkan ke dalam mobil. Waktu itu anaknya masih tertidur pulas. Setelah persiapan semua selesai, sang ibu pergi menghampiri anaknya lalu dia memeluk tubuh anaknya dengan erat, hingga anaknya terbangun dari tidurnya. Sang ibu pun tak tahan menahan linangan air matanya. Sang suami cuma bisa menyaksikan dengan kesedihan yang mendalam.
Lalu si istri pergi meninggalkan anaknya, dan masuk ke dalam mobil lalu berangkat dengan diiringi tangisan anaknya yang menjerit-jerit. Bapaknya matanya berkaca-kaca sambil menenangkan anaknya yang menangis, menyaksikan ibunya yang melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan yang lama. Setelah sampai di bandara, tak menunggu lama pesawat pun siap terbang. Selama di penerbangan ia menikmati pemandangan dari atas ketinggian. Setelah lama dalam perjalanan lalu pesawat pun siap mendarat di Bandara Arab Saudi. Ternyata setelah sampai sudah ada yang menjemput, lalu ia dipersilahkan masuk ke dalam mobil dan diantar ke rumah orang Arab yang begitu megah bak istana. Lalu dia disambut oleh orang Arab pemilik rumah tersebut, ternyata dia yang akan menjadi majikannya. Hari demi hari dilalui dengan bekerja di rumah orang Arab. Singkat cerita, setelah setahun lamanya jadi pembantu di rumah juragan Arab, dia bertemu seorang lelaki Indonesia yang sudah sukses di Arab Saudi. Di sebuah kosan penampungan bulanan, kebiasaan pulang setiap bulan para TKI, yang dinamakan ijazahan atau bayaran lalu pulang ke rumah kos penampungan. Disitulah awal pertama pertemuannya dengan lelaki sukses tersebut. Pada suatu hari lelaki itu datang menemui wanita satu anak tersebut. Wanita itu yang dulunya berkulit hitam serta wajah kusam, kini menjelma menjadi wanita cantik berkulit mulus. Karena cuaca Saudi Arabia ditambah lagi perawatan kecantikan, tak heran bila lelaki tersebut tertarik untuk berkenalan. Untung-untung bisa memilikinya, namun lelaki tersebut masih bimbang, dalam hatinya masih bertanya-tanya, apakah sudah bersuami atau lajang. Seketika itu, lelaki tersebut memberanikan diri menanyakan status perempuan cantik itu, dengan diawali basa-basi yang menggoda lalu ia bertanya, apakah kamu sudah bersuami? Tidak, aku, jawab wanita itu dengan nada terbata-bata. Masak wanita secantik kamu tidak ada pemiliknya, ujar lelaki itu dengan nada menggoda. Iya benar, aku janda yang ditinggal suami selingkuh dengan wanita lain, jawab wanita itu dengan nada meyakinkan, padahal dia bohong. Lalu lelaki itu melanjutkan percakapan tadi, berarti aku bisa dong dekat-dekat dengan kamu, ucap lelaki tersebut. Iya tidak apa-apa, jawabnya dengan nada manja. Berselang beberapa bulan dari percakapan tersebut, wanita dan lelaki tersebut ternyata sudah menjalin cinta atau sudah berpacaran. Singkat cerita keduanya memutuskan untuk menikah. Ini di luar dugaan, padahal si perempuan sudah bersuami di kampung bahkan sudah punya anak perempuan yang mulai remaja. Demi nafsu birahi dan kejayaan dunia dia tetap melangsungkan pernikahannya dengan lelaki tersebut. Berselang 7 bulan kemudian, ia menjadi nyonya yang disegani dan terhormat, karena dia berstatus istri sultan kaya. Dia tidak perlu lagi bekerja di rumah orang Arab, karena semua serba ada. Kehidupannya berubah 90 derajat dari sebelumnya. Anak dan suaminya di kampung dikirimi uang yang banyak pula, dikiranya istrinya sudah sukses di Arab Saudi sana. Berselang beberapa tahun, rumah pun sukses ia bangun di kampung, dengan dalih uang yang dikirim untuk membiayai ayah dan ibunya di kampung kepada suami haramnya tersebut. Hari-hari dia lalui dengan kehidupan yang mewah, hidup serba berkecukupan bak ratu dalam istana kerajaan. Pada suatu hari, suami haramnya mengajak untuk pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Kebetulan pada saat itu istrinya sedang tidur santai di dalam kamarnya. Ma, gimana kalau kita nanti malam pergi tawaf? Iya pa, kita memang sudah lama tidak melakukan ibadah ke Ka'bah, jawab sang istri. Oke ma, kalau begitu nanti malam kita berangkat, kata suaminya. Namun, dalam hatinya si istri bergumam, aku dan dia bukan suami yang sah, sebab aku berbohong padahal aku sudah bersuami. Aku takut nanti di Ka'bah diazab oleh Allah, gumam sang istri. Matahari mulai terbenam, suasana pun mulai gelap. Maghrib pun tiba dan terdengar suara azan. Suaminya mulai memperingati istrinya agar bersiap mengemasi barang-barang keperluan di Ka'bah nanti. Azan Isya pun terdengar dan mereka melaksanakan sholat Isya. Setelah itu langsung berangkat ke Masjidil Haram dengan membawa mobil. Entah kenapa di dalam mobil si istri diam saja tanpa suatu kata pun. Dia merasa panik dan gelisah. Suaminya bertanya, Ma, kamu kenapa kok dari tadi diam saja? Tidak pa, aku tidak apa-apa, jawab sang istri dengan nada kaget. Tak berselang lama keduanya pun tiba di Masjidil Haram di halaman masjid tepat di depan Ka'bah. Tak menunggu lama,
Keduanya langsung bergegas untuk melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Setelah itu langsung melakukan tawaf dan mendapati 1 putaran. Namun, langkah kaki yang kedua untuk meneruskan tawaf yang dikhawatirkan betul-betul terjadi. Kakinya seakan ada yang menahan dari belakang. Semakin dipaksa untuk melangkah tapi semakin berat cengkraman yang dirasakan. Lalu dia menengok ke belakang. Aneh, tak terlihat orang yang menahan. Dia semakin gemetaran, seluruh tubuhnya kaku dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Tanpa sadar dan tak menyangka, dikira istrinya ikut di belakang, tahu-taunya sudah terkapar di lantai masjid. Dengan perasaan panik dia langsung lari menghampiri istri tercintanya. Ma, kamu kenapa?" tanya sang suami. Namun, istrinya tetap tidak sadar. Lalu dia dengan sigap langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter pun langsung memeriksanya sedangkan suaminya menunggu di luar. Setelah lama menunggu, akhirnya dokter pun keluar dan memanggilnya. "Pak, gimana keadaan istri saya?" tanya dia. "Istri Anda mengalami gagar otak," jawab sang dokter. "Kok bisa begitu, Pak? Dia bukan korban kecelakaan," ucap sang suami dengan nada kebingungan. "Aku juga heran, tak ada bekas benturan, tapi kenyataannya memang seperti itu, dan dari hasil pemeriksaan kami, istri Anda tidak bisa sembuh normal seperti semula," ucap sang dokter dengan nada prihatin. "Tapi dia sadarkan, Dok?" "Iya, istri Anda saat ini sadar, tapi bicaranya sudah tidak nyambung." "Maaf ya Pak, sudah persis orang gila," begitu kata dokter. Singkat cerita, setelah diperbolehkan pulang oleh dokter, sesampainya di rumah dia tetap tidak ada bedanya dengan orang gila, dan saat itu terdengar suara bunyi telepon dari handphone istrinya yang sudah gila. Suaminya mengangkat telepon tersebut. "Halo, ini siapa?" tanya suami haramnya tersebut. "Aku suaminya," dan terdengar suara anak kecil memanggil-manggil. Mama, jawab suaminya di kampung. "Benarkah kamu suaminya? Dan suara anak kecil tadi itu siapa?" tanya suami haramnya. "Iya, benar, aku suaminya, dan suara anak tadi anaknya," jawab suaminya di kampung. Dia pun langsung memutus panggilan teleponnya dan dia diselimuti rasa kebingungan. Akhir cerita, semuanya terbongkar, dan perempuan tersebut menjadi gila karena perbuatannya yang menghalalkan segala cara. Dan berakhir tragis, dia menjadi orang gila jalanan yang tewas tertabrak mobil di jalan raya. Sekian dulu kisah video kali ini, semoga mengedukasi. Jika terdapat kesalahan kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.